Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang tasyabusyat, yaitu orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Kisah ini terdapat dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'raf ayat 163 hingga 166. Kisah ini menceritakan tentang kaum yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu. Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah ini tentang sebuah kaum yang tidak menaati peraturan yang telah dibuat Allah dengan mengubah wujud mereka menjadi kera. Nah, ceritanya tuh begini. Pada zaman dahulu, ada suatu kelompok yang tinggal di negeri yang subur dan makmur yang dikenal dengan nama Negeri Ilyah. Negeri Ilyah ini terletak di antara kota Madian dan Gunung Sinai di Mesir. Sebagian pekerjaan kaum Ilyah adalah sebagai nelayan. Di negeri ini ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh kaum Ilyah, yaitu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada hari Sabtu. Di mana pada hari Sabtu kaum Ilyah diwajibkan untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah. Padahal di hari Sabtu banyak sekali ikan-ikan yang bermunculan. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan mereka. Nabi Muhammad berkata, Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka, Nasrani dia hari Ahad, dan aku diberikan hidayah memilih di hari Jumat. Kaum Ilyah tuh di hari Sabtu tidak boleh melakukan aktivitas apapun, seperti memancing, beraktivitas dagang, beraktivitas bisnis, dan tidak boleh melakukan perang di hari Sabtu. Di negeri Ilyah ini ada 3 golongan macam kaum. Golongan pertama adalah orang yang melanggar aturan Allah. Jadi mereka tuh memasang jala di malam Sabtu. Kemudian hasil jala tersebut diambil pada hari Ahad. Mereka tuh bukan cuma membohongi manusia, kaum-kaum Ilyah yang lainnya, tapi melainkan sudah membohongi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melarang golongan satu untuk melakukan aktivitas memancing di hari Sabtu karena hukumnya adalah haram. Golongan ketiga yaitu orangnya beriman, namun dia sama sekali tidak membantu golongan kedua untuk menahan golongan pertama, untuk melarang golongan pertama memancing, melakukan aktivitas pada hari Sabtu, melainkan membiarkan golongan pertama melakukan aktivitas memancing tersebut, kemudian menahan golongan kedua untuk memberikan arahan yang baik kepada golongan pertama. Sudahlah, untuk apa diingatin mereka? Kalau mereka mau memancing di hari Sabtu, ya udah silahkan, ngapain diambil pusing? Kalau mereka dibinasakan oleh Allah, ya udah ngapain diambil pusing? Nah, golongan ketiga tuh berucap seperti itu. Dan ketika Allah memberikan azab kepada negeri Ilyah ini, Allah menyelamatkan golongan yang kedua dan membinasakan golongan pertama dan ketiga. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 163 hingga 166. Pada surah Al-A'raf ayat 163 yaitu para ulama tafsir menyatakan bahwa dari mulai ikan besar seperti ikan hiu, ikan paus, dan ikan-ikan besar yang lainnya berdatangan ke pinggir pantai berdempetan dengan ikan-ikan kecil sehingga mudah untuk diambil para kaum Ilyah. Mereka dilarang dan diuji oleh Allah. Awalnya hanya dilarang memancing di hari Sabtu. Setelah mereka melanggar, Allah datangkan cobaan yang lebih berat. Allah datangkan ikan-ikan itu dengan banyak sekali. Kata Allah, ingatlah pada saat ikan-ikan itu datang memenuhi tempat-tempat mereka, dan selain di hari Sabtu, ikan itu tidak akan datang. Mereka harus keluar untuk mencarinya. Begitulah kami menguji mereka untuk mereka membuat kefasikan. Ayat 164. Kami menasehati mereka dan melarang mereka supaya kami memiliki alasan untuk bebas dari tanggung jawab terkait mereka dan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan atas kami untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan demi berharap mereka itu akan bertakwa kepada Allah. Lalu
takut kepadanya dan bertaubat dari maksiat mereka kepada Tuhan mereka dan tindakan mereka yang melampaui batas yang telah Allah harapkan atas mereka. Manasu mazukiru bihi, pada saat mereka lupa terhadap apa yang diingatkan kepada mereka, dinasehati nggak mau dengar. Anjainal lazina yanhauma an-nisu, kami selamatkan golongan kedua tadi yang melarang dari perbuatan buruk itu. Wa akhaznal zalamu, dan kami binasakan yang zalim, yaitu kelompok ketiga dan kelompok kesatu. Bi azabim isim lima kanu yafsukun, dengan azab yang sangat menghinakan dari perbuatan fasik mereka. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasyi'in. Pada saat memuncak, Allah datangkan ikan-ikan tersebut. Mereka semakin bersemangat melakukan kemungkaran, maka mereka lupa terhadap ancaman tersebut. Maka kami mengatakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang terhina. Kata dalam hadis disebutkan, mereka dijadikan kera oleh Allah selama 3 hari, dan Allah binasakan. Kesimpulannya adalah, bagaimana seseorang tidak boleh membiarkan kemungkaran merajalela, dan dia harus ingkar mungkar semampunya, dan tidak boleh dia minimal dengan hatinya, dan dia akan meredam murka Allah. Sekian cerita tentang Ashabus Syaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya sudah